Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarot ya, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak saja dalam menonton tarot aku. Aku tuangkan energi aku di dalam tarot ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan memberikan energi buat kalian untuk healing. Gunakan dengan baik energi tarotku ini sebagai payung sebelum hujan saja. Tetap mintanya kepada Allah ya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasi maskulin. Oke. Oh my god. Alright, maskulin. Oh god. Alright, di sini maskulin coba untuk move on ya. Ada 5 of Pentacles, 8 of Cups, 3 of Swords, the Wheel of Fortune, 9 of Wands, 10 of Pentacles, and 7 of Wands. The bottom of the deck kita ada the Sun and the King of Swords, 6 of Swords, and the Chariot. Oke, maskulin di sini aku lihat dia coba untuk pertahankan ya cara dia move on dulu. Bisa dia kembali lagi ke kamu demi anak ya alasannya, tapi dengan sikap yang dingin. Karena dia ingin mengontrol, mengendalikan apapun yang dia inginkan. Ya, manipulasi banget ini dengan sikap dinginnya, angkuhnya. Ya. Dan demi keuangan sih, demi karir. Ya. Jadi sebagian maskulin ini ada yang mencoba kembali lagi dengan kamu karena anak alasannya, dan satu sisi karena karirnya dia. Ya. Kenapa? Karena karirnya dia ini sedang diimbangi. Ya, bisa dengan bosnya ataupun dengan pimpinannya. Ini jadi dia coba untuk belajar sabar nih. Ya, bisa meraih kebahagiaan lagi, yaitu dengan cara kembali lagi dengan kamu, tapi dengan sikap dinginnya dia untuk bisa mengendalikan perjalanan hidupnya kalian. Alasannya demi anak. So, di sini aku lihat kartunya ada the Wheel of Fortune di tengah. Oke. So, otomatis ini sebenarnya adalah takdir ya. Sudah takdir. Astagfirullahaladzim. Sudah takdir aku lihat ya. Dia pada akhirnya akan terluka sendiri ya. Ada keinginan untuk kembali sama kamu ya. Ada keinginan. Dan dia masih menyimpan rasa sakit hati di masa lalu ya, karena perbuatan dia sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya dia juga yang tersakiti, dia juga disakiti ya, karena setelah cerai dari kalian ataupun pisah dari kalian, dia merasa kesendirian dan coba untuk move on ya, walaupun ini melukai dirinya, walaupun ini akan menyakiti dirinya, karena ini memang sudah karma. Tapi tetap dia lakukan, dia pertahankan, walaupun dia tahu sudah belajar ya tentang karma ya,
tanam tuai gitu ya. Dia sudah tahu. Ya, ada keinginan dia untuk kembali sama kamu, ada, tapi dia gengsi. Ya, dia buang jauh-jauh rasa itu, tapi setiap malam dia memikirkan kamu, ingin kembali lagi ke kamu. Ya, aku lihatnya. Dan dia kecewa dengan perpisahannya kalian sebenarnya, karena dia masih ada rasa keinginan untuk kembali. Ya. Kita lihat. Tuh ya. Dia kehilangan rasa optimisnya dia. Ya, energinya. Situasinya juga, karena permainannya dia ya mengecewakan. Semuanya penuh kekecewaan. Terutama tentang keuangan ya. Dia terluka ini, maskulin. Karena ini adalah karma. Wow. Dia dibayangi karma 7 turunan ya. 7 tahun, 7 turunan. Oke, di sini aku lihat ada Three of Cups. Oke. Dia coba untuk nanti berpikir gimana caranya perbaiki diri, tapi ini masih rencana ya. Buat Juni hidupnya dia. Dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu, tapi ini long distance akan terjadi perselingkuhan lagi ya. Ya, yang punya pasangannya yang punya pasangan long distance, ya kamu harus besar diri, besar hati. Ya, dan luaskan pikiran gitu. Karena ujiannya itu banyak. Dan aku lihat di sini ya, dia ingin kembali sama kamu. Tapi masih ada keinginan dia untuk berselingkuh ketika long distance lagi dengan kamu. Oke. Situasinya maskulin di sini ada Page of Wands, the Knight of Wands, and the Magician, Ace of Pentacles, Seven of Cups, and the King of Cups, Queen of Wands, dan juga Queen of Cups. Ya, aku melihatnya maskulin ini bingung ya, bingung akan perasaannya dia sendiri, bingung akan hasil permainannya dia karena tidak sesuai harapannya. Dan aku lihat juga dia dihantui tentang karma 7 turunan. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini mencoba untuk bisa move on sebenarnya, tapi dia kecewa permainan dia. Dan dia coba untuk mengambil langkah nanti ya, kembali lagi ke masa lalunya, ke kamu, karena demi keberuntungan ya, dari karirnya dia. Ini yang dia pikirkan. Kenapa? Dia butuh spiritualnya kamu, dia butuh energi kamu. Saat ini kamu masih mempertahankan spiritual untuk kamu sendiri. Kamu coba untuk bahagiakan keluarga kamu, orang-orang sekitar kamu. Dan dia kehilangan perjalanan hidupnya. Kecewa dengan permainannya,
sakit hati dari pekerjaannya ataupun keuangannya, ya, yang sudah dia genggam, ya, karena ada triparty, ada kata-kata yang menyakitkan, dan ini melukai dia sendiri, dan dia dihantui tentang karma 7 turunan, ya. Dan aku lihat dia menyimpan perasaan tentang kamu. Ditambah lagi kamu sudah bisa melangkah untuk kebahagiaan keluarga kamu. Six of Wands, Four of Cups, Five of Cups, Ace of Swords, Seven of Swords, and the Five of Swords. Dia belum bisa move on tentang kesuksesan yang dia raih di masa lalu karena banyak pilihan, dan sekarang dia nggak ada pilihan sama sekali, ya. Walaupun dia berselingkuh, tapi dia nggak bisa memilih, jadi kayak sudah kemakan karmanya sendiri gitu. Dan aku lihat, ya, dia tetap lakukan perselingkuhan atau sifat manipulasinya, walaupun ujungnya sia-sia, ya, dia tetap lakukan. Dan aku lihat di sini, ya, dia kecewa dengan perjalanan karirnya dia, ya, kesuksesannya dia nih, karena ya itu dia, ada rasa bosan ketika bekerja, dan ada rasa kecewa juga, ya, karena dia diberikan pilihan ketika memegang rezeki besar atau keuangan besar gitu, ya. Pada akhirnya, ya, dia mengalami kekacauan karena banyak pilihan, sehingga ya keberuntungannya pun kacau, ya. Dan dia harus banyak belajar dari masa lalu sebagai tujuan hidupnya dia. Tapi sifatnya dia ini gak bisa berubah, ya, seketika, karena dia tetap stalking kamu, tetap mengkhianati ketika kembali dengan kamu. Kalaupun dia kembali lagi dengan kamu, dia masih manfaatin kamu, ya, walaupun dia tahu nih, ya, bakal sia-sia gitu, karena ya banyak sekali argumentasi yang akan terjadi di antara kamu dan dia, ya. Apalagi dia sudah melihat kamu sudah cukup banyak silent treatment, udah diem, udah nggak mau mengungkapkan perasaan kamu ke dia. Dan aku lihat dia kan kehilangan pamor, ya, kehilangan perhatian, kehilangan kesuksesan nih. Digunakan berbagai cara, manfaatkan orang-orang sekitarnya dia, walaupun ya dia dihantui tentang karma, ya, tentang triparty, tentang sakit hati, kesedihan. Dia tetap lakukan itu, ya. Kenapa? Karena yang difikirkan adalah hanya kepentingan pribadi, ya. Dia gitu yang dia pikirkan, hanya kepentingan dia saja, bukan orang lain, bukan kamu, bukan pokoknya untuk dia doang. Sehingga ya dia cuma hanya bisa stalking kamu aja nih, melihat kamu tegar, melihat kamu kuat, ya dia merasa sia-sia untuk bisa komunikasi sama kamu. Kenapa? Karena kamu, kalau aku bilang, udah malas berdebat sama dia, intinya gitu, ya. Tapi kamu tetap lakukan spiritual kamu nih, pertahankan, ya. Dan maskulin di sini, langkahnya dia untuk sukses, ya, terutama pembayaran karma dari janji-janjinya dia nih, ini beban banget, ya, buat dia, yang harus dia pikul.
terutama janji dalam rumah tangga, ya, untuk bisa saling bersama, saling adil, ya, saling seimbang. Ini beban banget ya. Langkah dia untuk sukses juga beban, karena tanggung jawabnya inilah dari janjinya dia belum bisa dia buktikan 100% semuanya gitu. Dan dia stres ya, dihantui tentang trust isunya dia terus menerus, terutama dari efek ilmu hitam yang dia berikan atau dari orang lain, karena kamu sudah memutuskan komunikasi dengan dia. Ya, kamu berikan ultimatum ibaratnya seperti itu. Dan di sini dia sulit banget ya. Beban banget hidupnya. Oke. Ya, aku lihat kayak gitu ya, maskulin ya. Jadi dia kecewa ya tentang perhatian dari orang-orang sekitarnya, tapi dia tetap lakukan ya dengan orang tersebut itu ya, dengan siapapun yang di sana, demi keuangan. Walaupun ya dia merasa sedih karena dia belum bisa move on dari kamu. Ya, dia memantau kamu tuh sudah memaafkan, sudah kuat, dan meninggalkan sesuatu yang membuat kamu tertahan. Terutama kamu sekarang mempertahankan spiritual kamu. Ini ya, feminim ini yang kamu lakukan. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentments blocks the flow of love. Ya, dia harus saling memaafkan ya. Si maskulin harus memaafkan dirinya dia sendiri, memaafkan perbuatan siapapun ya, mau dia yang berbuat atau orang lain yang berbuat gitu ya. Karena dia menyalahkan orang-orang sekitarnya. Iya, dia nggak nyalain dirinya dia, tapi nyalain kamu, nyalain karmik ya. Jadi dia maunya kamu yang minta maaf, bukan dia. Tuh, dan dia khawatir banget, worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Dia khawatir disalahkan terus menerus. Tuh, humor. Dan dia takut banget ya kalau hidup dia udah nggak bahagia lagi. Ya, semua kembali pada dirinya masing-masing ya, karena dia nggak mau meminta maaf secara langsung tuh, servis ya, dia nggak mau lakukan itu. File gagal tuh ya, kesendiriannya gagal, untuk bahagia dalam kesendiriannya tuh gagal ya. I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. Seksual ini dia maunya. Dan loneliness ya, seksual, dia nggak mau sendirian. I know that I'm never alone, and failure, I understand that the mistake is only an opportunity to taken. Dia nggak bisa kesendirian. Dan surrender chance, dia orangnya gampang menyerah untuk healing. Pada akhirnya dia gagal untuk kesendirian, makanya dia banyak sekali kekecewaan dalam hidup, terluka, sakit hati ya. Karena kenapa? Karena dia nggak mau meminta maaf atas kesalahan dia 100% seluruhnya. Dia tetap menyalahkan orang lain, dan dia khawatir kehidupannya tidak akan bahagia lagi kalau dia sendirian ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot Mesin, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.